ومحمدا رسول الله ويقيني. Kemudian prinsip yang ketiga, tidak semua ucapan dan perbuatan yang disifatinya nas sebagai kekufuran merupakan kekafiran yang besar atau kufur akbar yang mengeluarkan seseorang dari agama, karena sesungguhnya kekafiran itu ada dua macam. Pertama, kafir asghar, kafir kecil. Yang kedua, kafir akbar atau kafir besar. Mari kita lihat seperti apa kufur akbar, kufur kecil, dan seterusnya. Contoh yang sering dipakai oleh kelompok takfirin ini, surat yang mengatakan barang siapa yang tidak berhukum ya kepada Allah dan Rasulnya, maka ia termasuk kafir. Nah ini. Baik, kami akan jelaskan biar ada titik terangnya yang dimaksud bagaimana kafirkah berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti negara kita tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kelompok yang takfirin ini mengatakan tauhid. Hati-hati. Tapi kalau kita bagaimana? Tidak, itu ulil amri kita. Jelas sekali perbedaan. Baik, pendapat para ulama. Pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah, yang benar berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup dua jenis kekafiran, kafir kecil dan kafir besar sesuai dengan keadaan pelakunya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Jika ia yakin bahwa wajibnya berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia condong kepada selain hukum Allah dengan suatu keyakinan bahwa karenanya ia berhak mendapatkan hukum dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ia tersebut kafir asghar. Dia mengambil hukum selain Allah tapi masih meyakini hukum Allah ini sejatinya yang terbaik, tapi karena negara kita tidak berdasarkan syariat Islam, maka menggunakan Pancasila sebagai dasar, Undang-Undang Dasar 45 sebagai rujukannya. Insya Allah kita tidak termasuk kufur akbar, tidak. Ya. Namun jika ia berkeyakinan bahwa berhukum dengan hukum Allah tabaraka wa ta'ala hukumnya sudah tidak wajib, nah ini yang kufur besar. Ingat, kalau ia sudah meyakini tidak wajib lagi kita berhukum kepada hukum Allah, jadi Al-Quran dan As-Sunnah itu sudah kita nggak yakini lagi, nah inilah nanti yang termasuk kufur akbar. Itu biar kita jelas. Ini menurut wallahu alam adalah Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Majalis Salikin, juz 1 halaman 336 sampai 337. Kemudian yang kedua, ini yang sangat apik sekali, adalah Syekh Muhammad Abdurrahman bin Nasir Asy-Sya'di rahimahumullah. Beliau memahami surat Al-Maidah ayat ke-44, berhukum dengan selain hukum Allah Ta'ala termasuk perbuatan kafir, terkadang merupakan kekafiran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam bila ada beberapa catatan. Satu, keyakinan tentang halal dan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, terkadang termasuk dosa besar dan bentuk kekafiran atau yang tidak mengeluarkan dalam Islam, namun ia akan mendapatkan dosa atau adab. Akan tetapi lihat,
beliau juga menafsirkan wabil khusus ini surat Al-Maidah ayat 45 Ibnu Abbas. Beliau menukil dari perkataan Ibnu Abbas. Apa itu? Ibnu Abbas mengatakan kufrun duna kufrin, kufur kecil. Dua, zulmun duna zulmin, kezoliman kecil. Tiga, fiskun duna fiskin, kefasikan kecil. Jadi masih jauh sekali. Nah, ketika disebut dengan zulmun akbar yang dapat mengeluarkan padanya Islam, di saat ada unsur keyakinan bolehnya berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa hukum selain hukum Allah itu yang lebih baik, lebih sempurna. Jadi hukum Allah itu dikalahkan. Maksudnya keyakinannya ya. Nah, itu yang membuatnya. Tapi selama kita yakin hukum Allah itu yang terbaik, cuman karena di Indonesia tidak berdasarkan syariat Islam, maka kita masih meyakini yang terbaik adalah hukum Allah. Insya Allah aman. Kemudian yang ketiga, pendapat yang sangat apik sekali Syekh bin Baz rahimahumullah. Barang siapa berhukum dengan selain hukum Allah, ia tidak keluar dari 4 keadaan. Beliau lebih jelas lagi. 1, aku berhukum dengan hukum ini karena ia lebih utama dari syariat Islam, maka dia kafir dengan kekafiran yang besar. Yang kedua, dia berkata, aku berhukum dengan hukum ini karena ia sama sederajat dengan syariat Islam. Ini sederajat, kalau tadi lebih tinggi. Apa itu? Sehingga boleh berhukum dengannya dan boleh juga berhukum dengan syariat Islam, maka dia kafir yang dengan kekafiran yang kecil. Yang ketiga, aku berhukum dengan hukum ini namun berhukum dengan syariat lebih utama, maka boleh saja untuk berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir dengan kekafiran yang besar. Yang terakhir, dia berkata, aku berhukum dengan hukum ini, namun dia yakin bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala tidak diperbolehkan. Inilah 4 keadaan. Ini kami ambil dalam kitab Al-Hukmu bi Ghairi dan seterusnya. Prinsip keempat, tidak boleh menjatuhkan hukum kafir kepada seorang muslim kecuali telah ada petunjuk yang jelas, terang dan mantap dari Al-Quran dan As-Sunnah atas kekufurannya. Maka dalam permasalahan ini tidak cukup dengan subhat, keraguan dan dzon, persangkaan belaka. Dalilnya tadi sudah disampaikan, kalau ini tidak ada tambahan. Jadi yang telah disampaikan tadi, poin ini ahli sunnah tidak menghukumi atas pelaku dosa besar tersebut dengan kekafiran. Tetapi apa? Dengan menghukumi kurangnya iman. Ya, kurangnya iman. Kemudian mengambil dalil Quran surat 4 ayat 48, kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ibnu Hibban dan seterusnya yang dibacakan tadi sudah. Yang kelima, ini yang sangat penting, terkadang ada keterangan dari Al-Quran dan As-Sunnah yang mendefinisikan bahwa sesuatu ucapan, perbuatan, keyakinan itu merupakan kekufuran. Namun tidak boleh seorang dihukumi kafir kecuali telah ditegakkan hujjah atasnya
dengan syarat-syarat sebagai berikut. Jadi orang ini walaupun melakukan kekafiran tidak boleh divonis kufur kecuali telah ditegakkan syarat-syarat. Syarat itu apa? Ada 3. Pertama, mengetahui dengan jelas. Jadi dia melakukan itu jelas-jelas tahu, gitu loh. Yang kedua, dilakukan dengan sengaja. Yang ketiga, tidak ada paksaan. Jadi harus dijelaskan dulu. Kamu sudah tahu enggak perbuatan ini adalah perbuatan kufur? Kalau dia jelas, oh saya tahu. Kamu melakukan sengaja atau tidak sengaja? Oh saya sengaja. Kamu dipaksa enggak? Oh enggak, saya kerelaan hati. Nah itu jelas. Namun intifa'ul mawani, yakni tidak ada penghalang yang menjadikan seorang dihukumi kafir, yaitu 3 kebalikannya. Apa itu? Tidak mengetahui bahwa perbuatan itu kufur. Jadi dia melakukan kekufuran tapi tidak tahu bahwa perbuatan itu kufur, gitu. Yang kedua, tidak disengaja, dipaksa bisa jadi. Yang ketiga, karena dipaksa. Jadi kalau dia tidak mengetahui, tidak sengaja dan dipaksa, tidak terjatuh kepada kufur orang itu. Ini Mujma' Masail Al-Imam Al-Quf wal Ilmiyah fi Usuli Aqidah Salafiyah, cetakan 2 tahun 1424, halaman 28 sampai 35. Juga Majmu' Fatawa. Jadi, dan yang berhak menentukan seseorang kafir atau tidak adalah ahlul ilm dan para ulama Rabbani. Apa sih ulama Rabbani itu? Ulama Rabbani adalah orang yang bijaksana, alim, penyantun, serta banyak ibadah dan ketakwaan. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 halaman 405. Inilah jamaah, hati-hati ya. Walaupun kita melihat orang itu melakukan itu, tapi harus ditegakkan 3 tadi. Biar lebih jelas. Jadi kalau begitu ahli sunnah bagaimana dengan takfir? Masya Allah, ekstra hati-hati luar biasa. Keenam, ahli sunnah tidak mengkafirkan orang yang dipaksa atau diancam selama hatinya tetap dalam keadaan beriman. Jadi orang ini kalau dipaksa melakukan kekufuran, padahal hatinya ia tetap istiqomah dalam keimanan, maka ia tidak dihukumi kafir. Contohnya apa? Contohnya misalkan orang ini dipaksa untuk sujud kepada berhala. Karena dia sendirian, dia enggak punya kekuatan. Kalau enggak sujud itu akan dibunuh. Maka ketika ia sujud dipaksa namun hatinya tetap dalam keadaan beriman, ia tidak disebut dengan kufur atau kafir. Hal ini Allah tabaraka wa ta'ala menjelaskan, Quran surat An-Nahl ayat 106, "Man kafara billahi min ba'di imanihim illa man akriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Barang siapa kafir kepada Allah setelah ia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman atau dia tidak berdosa. Jadi jelas sekali. Jadi
Jadi kalau dipaksa tidak termasuk itu. Kemudian prinsip ahli sunnah yang ketujuh. Ulama mengklasifikasikan kekufuran menjadi dua kategori. Yang pertama, jenis pertama adalah kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Yang kedua, kufur asghar tidak mengeluarkan dari Islam meskipun diistilahkan kufur. Hal ini ana ambil dari pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya yakni As-Shalah. Beliau menuturkan jenis pertama kufur yang mengeluarkan dari agama. Beliau rahimahullah menerangkan kufur ini berlawanan dengan iman dalam aspek-aspeknya. Tadi dicontohkan kufur secara ucapan dengan sengaja dia mencaci maki Allah, menghujat Rasulnya. Kemudian dengan perbuatan ia sengaja sujud kepada berhala. Maka ini jelas. Yang kedua, jenis kedua, kufur tidak mengeluarkan dari Islam. Nah, kufur ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beberapa hadis meriwayatkan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kufur. Jadi membunuh orang kafir ini kufur. Tapi apakah kufur besar? Jawabnya tidak. Membunuh itu tidak termasuk kafir akbar, artinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Contoh yang kedua, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah maka ia kafir atau musyrik. Apakah kafir besar? Jawabnya tidak. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian contoh yang lain adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadi kafir sepeninggalku, yakni sebagian kalian membunuh dengan yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka dari dua jenis ini tadi penulis yakni Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas memberikan macam-macam kekafiran besar, diantaranya juhud, takdzib, iba, syak, nifaq, irad, istiza dan istihlal. Ini semuanya jenis-jenis kafir akbar ini tadi. Biar jelas di poin ke-7. Yang ke-8, sebab-sebab yang dapat membawa kepada kekafiran besar itu ada 3, perkataan, perbuatan dan i'tiqad, keyakinan. Perkataan tadi sudah ana sebutkan, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui hal-hal yang beliau sampaikan bahwa perkataan, perbuatan, i'tiqad ini contohnya yang real. Ia menyatakan bahwa Allah adalah lemah, berarti mencaci Allah. Allah tidak negatif, pokoknya semua negatif. Jadi ucapan ini membuat padanya menjadi kekufuran. Kemudian kufur keyakinan, meyakini alam semesta ini ada yang mengatur selain Allah. Contohnya virus ini, setelah kejadian ini atas izin Allah enggak virus ini, corona ini?
Kalau mengatakan, oh ini enggak diizinkan oleh Allah, Allah enggak mengizinkan ini, berarti ini kafir keyakinan. Ini semua kalau sudah terjadi itu namanya adalah takdir. Sedangkan takdir tidak keluar dari ketetapan Allah. Kemudian dengan perbuatan, ya, ketika ia ingin menolak COVID, akhirnya dia melakukan ritual-ritual yang bertolak belakang. Ini tersebut wallahu a'lam. Kemudian yang kesembilan, sesungguhnya amalan kekafiran adalah kufur dan bisa menyebabkan pelakunya kafir. Ini seperti apa? Saya akan sampaikan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata tentang hukum mengkafirkan dan memfasikkan. Hukum kafir dan fasik bukanlah hak kita. Itu dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan prinsip seorang muslim menunjukkan perbuatan baik adalah tetap muslim dan dapat diterima kesaksiannya. Sehingga ya, walaupun ia melakukan amalan menurutnya ini tadi, tetapi harus ditunjukkan dengan jelas apakah perbuatan itu dia menyadari atau tidak. 3 poin tadi harus dipegang. Mengetahui, sengaja, kerelaan itu. Kemudian yang berikutnya, yang tidak kalah pentingnya, yang ke-10, sebagaimana ketaatan merupakan sebagian dari cabang-cabang iman, demikian juga kekufuran juga mempunyai cabang-cabangnya. Ini sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, namun bisa juga dilihat di poin pertama di materi tersebut. Yang ke-11, ahli sunnah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul kiblat, artinya kaum muslimin, yang dikarenakan dosa-dosa besar. Jadi ahli sunnah tidak mengkafirkan orang yang pelaku dosa besar itu kafir. Ingat, akan tetapi ia menyatakan imannya berkurang atau fasik. Baik, kita akan melanjutkan yang tambahan. Ini wasiat. Wasiat dari siapa? Wasiat dari para ulama, wasiat emas tentang takfir. Ini kehati-hatian, tolong akhi bisa dibaca di WA ya. Tentang wasiat emas para ulama masalah takfir, ini penting sekali. Ya, sudah di-share. Yang itu tadi, iya. Bisa dibaca, maksudnya dibaca. Ya? Belum masuk ya? Sebentar. Oh, belum ya. Juga belum masuk ya, Bu Dokter ya? Oh, thayyib. Sebentar. Sudah masuk? Ya, sudah. Ini wasiat emas dari para ulama tentang takfir. Hati-hati sekali, ya. Kecil sekali ya. Karena banyak, hanya 1 halaman. Saya bikin 1 halaman, tapi bisa digedekan.
Iya, Al-Ghazali. Iya. Baik, lihat para ulama luar biasa memberikan kaidah-kaidah dan nasihat-nasihat emasnya. Maka bagi yang menuduh ahli sunnah adalah orang yang suka mengkafirkan, itu salah alamat. Justru kita ini menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, hati-hati. Membunuh orang itu lebih mudah dibandingkan dengan ia menuduh kafir. Masya Allah ini. Baik, ini sekali lagi semoga kita dijauhkan dari takfir ini. Amin. Kemudian yang terakhir, perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil ada 4. Yang dimana pertama, kufur besar mengeluarkan padanya dari Islam dan menghapus pahala atau amalannya. Kemudian kufur kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam dan tidak menghapus pahalanya, tetapi mengurangi sesuai dengan kekufurannya, itu mengurangi. Misalkan kufur kecil itu kata Rasulullah, aku khawatir padanya dengan kufur kecil. Apa itu? Riya. Jadi orang yang melakukan amalan ketika ada kufur kecil riya, maka tergantung riya yang ada di dalam amalan itu, gitu loh. Yang kedua,
Kufur besar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka. Kalau kufur kecil tidak. Bahkan bisa jadi Allah Ta'ala memberi ampunan pada pelakunya sehingga tidak masuk ke neraka sama sekali. Itu kalau kufur kecil. Tapi kalau kufur akbar yang pelakunya ya kekal di dalam neraka kalau ia non muslim, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kufur besar menjadikan kekal, ya, menjadikan halal darah dan harta pelakunya, sedangkan kufur kecil tidak. Jadi haram kita menzalimi saudara kita sesama muslim walaupun ia fasik. Ya, walaupun ia fasik. Yang keempat, kufur besar mengharuskan adanya permusuhan yang sesungguh-sungguhnya kepada orang-orang mukmin. Ya, dan orang mukmin tidak boleh mencintai dan setia kepadanya. Ingat al-wala wal bara. Al-wala kita hanya kepada sesama muslim, sedangkan al-bara kita kepada non muslim. Adapun kufur kecil maka tidak melarang secara mutlak adanya al-wala, loyalitas, kesetiaan terhadap pelakunya, tetapi pelakunya dicintai, diberikan kesetiaan sesuai dengan kadar keimanannya, dan dia dibenci serta dimusuhi sesuai dengan kadar kemaksiatannya. Semakin ia bermaksiat, semakin kita tidak mencintainya. Semakin ia bermaksiat, semakin tidak mencintainya. Tapi ketika ia bertobat, kita semakin mencintai, semakin mencintainya. Seperti itu. Jadi kadarnya sesuai dengan kemaksiatan dan ketaatannya. Cinta kita kepada pelaku kufir atau kufur kecil. Ini kami ambil Aqidatul Tauhid Syekh Dr. Sholih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan halaman 84. Inilah pembahasan kita yang cukup panjang, ya. Di fotokopi aja berapa lembar itu, ya. Belum ditambah lagi nanti share-sharean di WA. Jadi Masya Allah materinya panjang luar biasa. Tapi Masya Allah waktu yang terbatas, namun Allah memberikan kemudahan bagi kita. Semoga kita bisa lebih faham lagi kehati-hatian dalam masalah takfir ini. Baik, inilah materi kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.